berserah penuh. Kami rindu Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Korea Ramasana. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat akan hidupku, ku berserah. Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan, kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Sekali lagi saudara, mari kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Mari sama-sama naikkan syukur. Syukur bagimu Tuhan,
Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari naikkan syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang. Sekali lagi menaikkan syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dengan iman nyatakan apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dengan imannya katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Sekali lagi saudara nyatakan apa yang tak pernah dilihat mata, semua disediakan Tuhan bagi yang mengasihinya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi nyatakan apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dengan iman nyatakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Kau sanggup Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa, katakan Allah sanggup. Terima kasih Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi saudara nyatakan dengan iman Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan Dia Allah yang tak pernah gagal, Dia Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah.
tak pernah lalai. Dia jamin firman, nyatakan sebab dia Allah. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Mari bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Sekali lagi nyatakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung. Mari bersorak bagi Tuhan Yesus. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau perisai kami Tuhan. Nyatakan, dan gunung batuku, bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus. Nyatakan sekali lagi, sebab Tuhan Kau Allah kami. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku dan perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Sekali lagi saudara nyatakan, Tuhan sebab Dia Allah. Haleluya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung. Mari bersorak bagi Tuhan Yesus. Bersoraklah, puji sembah Dia. Nyatakan, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kerinduan hati kami akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim.
direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tungking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai apa saja yang diperbuatnya berhasil, jalan orang benar. Mari kita buka Alkitab kita kepada Mazmur pasal 1. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama ke-6 ayat ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di dalam dunia hanya ada dua jalan. Jalan orang benar
dan jalan orang fasik. Jalan orang benar akan membuat apa saja yang diperbuatnya berhasil, sedangkan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali jalan orang benar yang akan membuat apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pertama-tama, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa pertama, orang benar akan menjauhi dosa dan kejahatan. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maksudnya, orang benar akan menjauhi dosa dan kejahatan. Alkitab mengajarkan bahwa bila betul kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah ciptaan baru. Firman Allah berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada waktu hati kita percaya bahwa Allah mengasihi kita, pada waktu hati kita percaya bahwa Allah menjadi manusia dan bernama Yesus Kristus, pada waktu kita percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan kita, pada waktu kita percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita, bahwa Yesus adalah majikan dan bos kita yang akan kita turuti perintah-perintahnya, maka pada saat itu kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, sebab satu pribadi yang berasal dari sorga yang bernama Roh Kudus mulai berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus ini akan membangkitkan keinginan-keinginan kudus di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sesuatu yang tadinya tidak ada. Roh Kudus ini memberi kemampuan untuk hidup kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sesuatu yang tadinya tidak ada. Bila ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sama sekali tidak ada keinginan untuk hidup kudus, patut dipertanyakan apakah ada Roh Kudus di dalam diri orang itu atau tidak. Firman Allah berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Hidup di dalam daging berarti hidup menuruti keinginan hawa nafsu manusia berdosa. Firman Allah berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Allah mengajarkan bahwa bila memang roh Allah diam di dalam kita, maka kita tidak akan hidup menuruti keinginan daging yang berdosa. Sebab Roh Kudus yang berdiam di dalam orang itu akan membangkitkan keinginan untuk hidup kudus di dalam orang itu, dan akan memampukan orang itu untuk menjalani kehidupan yang kudus. Bila keinginan untuk hidup kudus tidak ada dan kemampuan untuk hidup kudus tidak ada, patut dipertanyakan apakah ada Roh Kudus di dalam orang itu. Dan jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ia bukan pengikut Kristus. Barangkali ia sekedar beragama Kristen, tetapi belum bertuhankan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan baru dalam Kristus, ada yang lama yang sudah berlalu, dan ada yang baru yang sudah datang. Yang lama yang sudah berlalu ini oleh pemazmur digambarkan sebagai berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang lama yang sudah berlalu ini oleh firman Allah digambarkan sebagai jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jangankan berbuat dosa, mendekat saja jangan. Yang lama yang sudah berlalu ini oleh firman Allah digambarkan sebagai yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Yang lama yang sudah berlalu ini oleh firman Allah digambarkan sebagai sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Firman Allah berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Pengampunan dosa diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan supaya kita mudah dan gampang untuk berbuat dosa. Sebaliknya yang terjadi, justru karena kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia, dosa kehilangan kuasanya atas kita, sehingga menjadi lebih mudah bagi kita untuk berhenti berbuat dosa. Sehingga sekarang ini menjadi kewajiban setiap orang percaya untuk janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Setiap saat, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dihadapkan kepada pilihan atau menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, atau menyerahkan anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kelepasan dari kebiasaan berbuat dosa adalah hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Allah memberikan keinginan dan kemampuan untuk menyingkirkan dosa, tetapi manusialah yang harus bertindak untuk menyingkirkan dosa. Orang benar akan menjauhkan diri dari segala bentuk dosa dan kejahatan. Orang benar akan memilih untuk menyerahkan diri mereka kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan menyerahkan anggota tubuh mereka kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Seseorang menunjukkan jam tangan emas kepada temannya dan bertanya, "Apakah kau mengenal jam tangan emas ini?" Temannya menjawab, "Tentu saja, itu jam tangan emas saya. Ada tulisan nama saya di jam tangan emas itu. Tetapi jam tangan emas itu hilang 8 tahun yang lalu. Bagaimana kau bisa menemukannya?" Temannya menjawab bahwa dialah yang mencurinya dan selama ini dia suka memakainya. Temannya yang kehilangan arloji itu bertanya, "Lalu kenapa kau menunjukkannya kepada saya?" Si pencuri menjawab, "Karena saya ingin mengembalikannya." Mengapa? Karena tadi malam si pencuri bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Si pencuri berkata, "Bila seandainya tadi malam pemilik arloji itu masih bangun, pastilah dia sudah mengembalikannya tadi malam." Tujuan pengampunan dosa adalah pertobatan dan pengudusan hidup, di mana orang yang bertobat akan mengembalikan apa yang perlu dikembalikan dan memulihkan apa yang perlu dipulihkan dan tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Kebenaran kedua yang kita pelajari dari Mazmur ini adalah orang benar akan berusaha hidup sesuai firman Allah.
Firman Allah berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat berarti ajaran. Orang benar akan menyukai Taurat atau ajaran Tuhan. Merenungkan berarti memikirkan bagaimana caranya mentaati firman Tuhan. Siang malam merenungkan Taurat berarti dalam segala sikap, perkataan, dan perbuatannya orang ini memikirkan bagaimana caranya supaya dia dapat mentaati firman Allah. Bagi orang benar, firman Allah adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagi orang benar, firman Allah adalah pedoman tingkah laku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di belakang saya ada foto Pendeta Scofield. Sebelum dia menjadi orang Kristen, Scofield adalah seorang pengacara yang kecanduan minum minuman keras. Suatu kali ketika temannya bertanya mengapa Scofield adalah orang bukan Kristen, Scofield menjawab, bukankah pemabuk tidak masuk kerajaan sorga? Kemudian temannya menjelaskan apa yang telah diperbuat oleh Yesus ketika ia mati di kayu salib. Scofield percaya dan bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Segera kuasa dosa dipatahkan, Scofield berhenti mabuk-mabukan dan menjadi guru Alkitab yang terkenal. Catatan-catatan Alkitab yang dibuatnya dibukukan menjadi Alkitab Scofield yang menolong banyak orang untuk mempelajari dan memahami Alkitab. Oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus, Scofield menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Ia berubah menjadi orang benar yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kebenaran ketiga yang kita pelajari dari Mazmur ini adalah orang benar akan mengalami pertolongan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apakah saudara ingin mengalami apa yang dikatakan oleh firman Allah ini? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekolah berhasil, bekerja berhasil, wira swasta berhasil, menjadi pegawai negeri berhasil, berumah tangga berhasil, melayani Tuhan berhasil, dan sebagainya. Inilah cara yang diajarkan oleh firman Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberhasilan dan keberuntungan tidak ditentukan oleh suratan nasib atau takdir. Keberhasilan dan keberuntungan tidak ditentukan oleh bintang kelahiran seseorang. Keberhasilan dan keberuntungan tidak ditentukan oleh kekuatan gaib atau ilmu kesaktian dan sebagainya. Keberhasilan dan keberuntungan adalah hasil merenungkan dan mentaati firman Allah. Seseorang melepaskan ayam-ayam piaraannya di pekarangan rumahnya. Ternyata ayam-ayam itu masuk ke pekarangan tetangga dan merusak tanaman bunga di pekarangan tetangga. Tetangga itu marah dan membunuh ayam-ayam yang masuk ke pekarangannya dan melemparkan mayat ayam itu ke halaman si pemilik. Pemiliknya marah, tetapi dia tidak langsung mengumbar kemarahannya.
Sesudah istirahat makan, si pemilik jadi tenang dan memutuskan untuk berbuat sesuatu yang berbeda. Si pemilik ayam memutuskan untuk mempraktekkan ajaran firman Allah yang berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Si pemilik ayam pergi ke tetangga yang membunuh ayam-ayamnya dan berkata, karena hubungan baik dengan tetangga amat berarti untuk saya akan mengganti kerusakan tanaman di pekarangan rumahmu yang ditimbulkan oleh ayam-ayam saya sebanyak 6 kali lipat harga tanaman itu. Tetangganya berhenti marah dan malah minta maaf sudah membunuh ayam milik tetangganya. Mereka berhasil menjaga hubungan baik karena mentaati perintah Tuhan. Mari kita ringkaskan apa yang telah kita pelajari hari ini. Alkitab mengajarkan, pertama, orang benar akan menjauhi dosa dan kejahatan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Alkitab mengajarkan yang kedua, orang benar akan berusaha hidup sesuai firman Allah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa orang benar akan mengalami pertolongan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena itu kita memutuskan bahwa kita akan menjadi orang benar yang akan menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, dan berusaha hidup sesuai firman Allah, sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan, sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Mataku tertuju padamu, segenap serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Irialama kakariyama kaparatayama Irialama harialama Irialama Irialama harialama kakaralama kapayakarialama Irialama harialama Karialama kapayakarialama Irialama kakaralama kapayakarialama Irialama harialama Irialama harialama Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kafadato kakaralaba kafadato kakaralaba kafadato kakaralaba kusyai. Di dalam dunia hanya ada dua jalan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar akan membuat apa saja yang diperbuatnya berhasil, sedangkan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Karena itu, kita memilih untuk menjadi orang benar yang akan menjauhi dosa dan kejahatan dan berusaha hidup sesuai firman Allah, sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan, sehingga apa saja yang diperbuatnya
berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa bila kami mengaku dosa kami, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan Allah bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah berhala. Ampuni kami ya Bapa, bila kami pernah menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampuni kami ya Bapa, bila kami pernah tidak menghormati Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampuni kami ya Bapa, bila kami pernah tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampuni kami Bapa, bila kami pernah tidak menghormati orang tua. Ampuni Bapa, bila kami pernah terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, perselisihan, iri hati, dan dengki. Ampuni Bapa, bila kami pernah terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, hawa nafsu, dan penyimpangan seksual. Ampuni kami Bapa, bila kami pernah terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, menjadi saksi dusta, atau memfitnah orang. Ampuni kami Bapa, bila kami pernah terlibat dalam dosa serakah, menginginkan dan atau mengambil milik orang lain secara tidak sah. Ampuni kami ya Bapa. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk yang pernah menimpa kami dan keturunan kami karena dosa-dosa ini, kami batalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang kuat dan semua roh jahat yang pernah bekerja mengganggu kami karena dosa-dosa ini, kami usir sekarang dan jangan pernah kembali lagi. Terima kasih Bapa, oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, kami sudah menjadi ciptaan baru. Terima kasih Bapa, oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus berdiam di dalam kami. Kami sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membangkitkan keinginan kudus di dalam hati kami dan memampukan kami untuk melakukan apa yang benar di mata-Mu dan di mata sesama. Tolong kami Tuhan untuk bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyalipkan keinginan-keinginan berdosa dan memilih untuk melakukan apa yang benar. Tolong kami Tuhan untuk rajin membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk rajin merenungkan, memikirkan bagaimana kami dapat mematuhi firman Allah. Tolong kami Tuhan untuk bertindak hati-hati sesuai perintah firman Allah, sehingga dengan demikian apa saja yang kami perbuat akan Tuhan jadikan berhasil. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kakarababa kapadato, kakarababa kapadato, kakarababa kapadato, kakarababa kusyai, kakarababa kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan jamahan kesembuhan-Mu Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Kami minta kesembuhan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan agar anggota keluarga kami perlu bertobat. Tuhan, bawa kepada pertobatan, insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami mohon, tolonglah ya Bapa anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong Tuhan supaya mereka dapat selesaikan kuliahnya, sekolahnya
dengan hasil yang sangat baik, yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar dapat melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami berdoa Tuhan, memohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan karuniakan pasangan hidup. Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kepada anak-anak-Mu kehidupan berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak yang memerlukan keuangan. Tuhan adakan mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan,
persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Yang akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Yang akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Yang akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah
ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Baik, mari kita mengatakan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Banyak yang Kau berbuat. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Bye.